Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, bertemu dengan saya Fiona Putri Mardiono di podcast Komunitas Akuntansi Untak Surabaya dengan topik Social Return on Investment. Kali ini kita ngobrol bareng dan berbincang bareng dengan salah satu bintang tamu yang sangat luar biasa. Saya akan mengobrol bareng dengan dosen yang berprestasi, yaitu beliau merupakan dosen akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Kita panggil Bapak Dr. IBK Bayangkara MM AK CA CMA CCRA CSB. Halo, apa kabar Bapak? Baik Fiona, selamat pagi. Kita ketemu di podcast Komunitas Akuntansi Untak Surabaya. Semoga hari ini kita bisa berbagi informasi yang bisa mencerahkan banyak orang. Ya, ada kata pepatah nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Boleh dong Bapak kenalan, Bapak ini siapa, dari fakultas mana, mengajar prodi apa, dan mengajar pada konsentrasi apa. Oke, terima kasih Fiona. Halo Cendikia, saya IBK Bayangkara. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Akuntansi Untak Surabaya. Saya tersertifikasi sebagai di bidang keberlanjutan. Saya tersertifikasi untuk Certified Sustainability Practitioner. Ya, itu kira-kira Fiona gambaran ringkasnya. Menarik sekali nih pengalaman Bapak dan prestasi Bapak nih. Kali ini saya dengan beliau akan membahas mengenai social return on investment. Nah, Pak Bayangkara, dalam dunia sosial dan ekonomi, pengukuran dampak merupakan salah satu kunci nih untuk memastikan bahwa setiap investasi membawa manfaat yang maksimal bagi organisasi maupun individu. Akhir-akhir ini kita sering nih Pak mendengar kata SROI. Metode ini sangat menarik karena memungkinkan kita untuk memahami nilai ekonomi dari aspek sosial, lingkungan maupun publik. Bisa Bapak jelaskan nih, SROI ini apa sih Pak? Oke, banyak perusahaan telah melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan sosial, ya. Berangkat dari POJK 51, ya, di mana perusahaan harus memiliki program-program sosial melalui CSR mereka. Kemudian juga di Undang-Undang PT juga diamanatkan tentang CSR tersebut. Nah, maka dari itu banyak perusahaan kemudian membuat kegiatan-kegiatan sosial atau program-program sosial. Tetapi ya, beberapa waktu awal-awal munculnya kegiatan ini, kebanyakan program sosial itu hanya diwujudkan dalam bentuk charity atau filantropi semata. Jadi sumbangkan selesai. Ya. Padahal kalau kita lihat, kalau kita mengacu kepada apa yang diinginkan oleh Porter, yang namanya CSV, Creating Share Value, ya. Jadi kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan itu seharusnya meningkatkan produktivitas bagi mereka yang menerima program sosial itu, dan dari produktivitas itu kemudian memberikan manfaat kepada perusahaan. Nah, untuk itulah kemudian ada kebutuhan bahwa program-program sosial itu harus dinilai sekarang. Nah, SROI, Social Return on Investment ini kemudian mencoba menampilkan atau mengkreasikan sebuah metode pengukuran baru dari dampak sosial sebuah kegiatan sosial, kemudian itu diukur dan dilaporkan. Nah, itulah SROI. Bagaimana SROI nanti kita akan bahas secara rinci pada tahapan atau pada materi berikutnya. Menarik. Silakan. Ya Pak, SROI ini ternyata. Ya. Nah, di balik metode SROI ini, tentu ada prinsip-prinsip yang menjadi fondasi dari metode ini. Prinsip-prinsip ini berperan penting dalam memastikan bahwa SROI dapat diterapkan secara efektif dan akurat. Coba Bapak jelaskan
Apa aja sih Pak prinsip-prinsip dasar dari SROI ini? Ada 7 prinsip dasar SROI, Fiona. Yang pertama itu adalah melibatkan stakeholder atau pelibatan stakeholder, bahwa program SROI ini atau program-program sosial harus berbasis kepada keterlibatan stakeholder. Siapa stakeholder? Dia adalah atau mereka adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan atau operasionalnya perusahaan. Dalam riset saya mencoba mengembangkan proposisi tentang stakeholder. Mereka adalah setiap kelompok atau individu yang mendapatkan manfaat dan atau berkontribusi kepada perusahaan atau organisasi, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi manfaat itu akan didapatkan melalui kontribusinya, dan itu adalah bagian dari interaksi stakeholder dengan organisasi yang menjadi bagian dari lembaga yang harus memuaskan kebutuhan stakeholder tersebut. Oke. Nah, itu pelibatan stakeholder. Kemudian yang kedua, SROI ini harus berdasarkan kepada pemahaman tentang perubahan. Nah, di sini SROI harus mengartikulasikan bagaimana perubahan itu tercipta. Perubahan sesuatu yang tidak mungkin untuk dihindarkan. Tetapi perubahan yang baik adalah perubahan yang menciptakan nilai tambah. Maka dengan demikian perubahan-perubahan ini dievaluasi melalui bukti-bukti yang terkumpulkan, ya, kemudian dikenali dampak positif dan negatifnya, ya. Nah, itulah bagaimana SROI itu harus berbasis kepada pemahaman tentang perubahan yang terjadi. Tentu harapannya adalah perubahan-perubahan yang negatif itu akan diminimalkan atau diminimalisasi pengaruhnya atau dampaknya, dan dampak-dampak positif dikembangkan secara terus-menerus. Oke. Kemudian value the thing, the matter, ya, that matter, ya. Gunakan proksi finansial agar nilai hasil dari dampak positif itu dapat diketahui. Nah, banyak hasil yang tidak diterjemahkan di pasar, sehingga orang tidak mengakui nilainya. Nah, maka dari itu SROI sekarang mencari apa sih nilai-nilai positif atau dampak-dampak positif yang belum terkuantifikasi. Nah, karena dia belum terkuantifikasi, sekarang gunakan proksi-proksi untuk mengukur, mengkuantifikasi nilai-nilai itu supaya bisa masuk ke dalam perhitungan SROI. Karena tadi di depan kita bicara SROI secara rumus, SROI itu adalah nilai sekarang dari dampak yang didapatkan dari sebuah aktivitas sosial dibagi dengan nilai sekarang atau present value dari investasi yang digunakan untuk mencapai dampak tersebut. Ya, terus kemudian SROI hanya berbicara tentang hal-hal yang bersifat material. Ya. Bahwa dalam laporan SROI itu laporkan hanya yang bersifat material saja, supaya tidak banyak nanti laporan-laporan yang tidak berguna ada di sana. Kemudian prinsip yang berikutnya, ya, do not overclaim. Jadi jangan mengklaim yang berlebihan berkaitan dengan aktivitas sosial. Karena aktivitas sosial yang dilakukan, kita harus mengukur dampaknya yang paling nyata. Walaupun itu memungkinkan akan terjadi bias, tetapi kita tetap harus mencari dampak yang paling nyata berkaitan dengan hal itu. Kemudian SROI harus dilakukan secara transparan. Ya, transparansi ini penting.
Kenapa? Karena transparansi ini nanti akan berkaitan dengan ada 2 dampak dari setiap kegiatan sosial itu. Dampak positif dan dampak negatif. Maka dalam pelaporan SROWI nanti atau dalam perhitungan SROWI itu harus muncul. Dampak positifnya ada, dampak negatifnya ada. Itu nanti akan menjadi feedback bagi perusahaan atau organisasi yang menerapkan atau melaksanakan program sosial itu, supaya dampak-dampak negatif ini bisa diminimalisasi, ya. Dan yang terakhir, verifikasi hasilnya, pastikan bahwa dalam penerapan SROWI hasilnya itu harus diverifikasi, ya, dilaporkan ya secara independen, dan sampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh aktivitas sosial yang kami lakukan berdampak seperti ini dan memberikan manfaat seperti ini, pengorbanannya ini dan seterusnya. Itu kira-kira prinsip penerapan SROWI. Iya, iya Pak, menarik sekali. Nah, yang saya tahu nih Pak nih, SROWI ini tidak hanya digunakan oleh satu jenis organisasi saja, apa benar Bapak? Oke, betul. Okay. Karena mungkin ini ya Pak ya, sekarang banyak yang udah melek atau melihat nih pentingnya mengukur nilai sosial dan lingkungan dengan metode ini. Saya ingin tahu nih Pak, siapa saja yang menggunakan metode SROWI ini dan apa motivasi di balik penggunaannya? Secara umum, yang menerapkan SROWI ini adalah organisasi-organisasi yang melaksanakan kegiatan sosial. Jadi kalau kita kelompokkan menjadi 3, ada government ya atau pemerintah, dia menerapkan SROWI untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang nanti akan dibuat. Kebijakan itu tentu berasal dari atau SROWI ini nanti akan memberikan informasi bahwa program-program sosial yang telah dilaksanakan dampak positifnya seperti ini, dampak negatifnya seperti ini. Maka dari sanalah kebijakan baru dibuat. Kemudian ada sektor swasta. Nah, sektor swasta tadi di awal kita sudah membahas ada kewajiban CSR yang harus diimplementasikan atau dilaksanakan atau direalisasikan begitu ya. Nah, kemudian harus dimunculkan apakah CSR yang mereka gunakan itu memiliki dampak positif seperti apa ya, dan dari investasinya yang bagaimana sehingga betul-betul perubahan-perubahan yang kita harapkan berkaitan dengan peningkatan nilai tambah itu bisa terwujudkan dengan baik. Dan dari sinilah kemudian perusahaan bisa mengkreasikan nilai bersama atau creating share value seperti yang diminta oleh Porter ya. Karena SROWI ini dia akan bisa mengukur dampak positif, negatif, dan pengorbanan dalam program sosial tersebut. Yang banyak kemudian berkembang adalah organisasi level ketiga atau kita sebut sebagai NGO ya, atau ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat banyak melakukan program-program yang sifatnya volunteer ya, menjadi relawan untuk melakukan program-program sosial. Nah, ini walaupun mereka tidak memiliki kewajiban pelaporan kepada pemegang saham dan sebagainya ya, tapi dia perlu mengkomunikasikan bahwa program-program sosial yang dia lakukan memberikan dampak dan seterusnya berdasarkan investasi sosial yang dia lakukan. Nah, itu perlu dilaporkan dan untuk itulah ketiga lembaga ini membutuhkan SROWI. Ya, itu kira-kira. Iya Pak. Nah, tadi kan Bapak udah jelaskan nih konsep-konsep dari SROWI. Nah, kata orang nih percuma jika hanya memahami teorinya. Jadi harus tahu nih penerapan dalam praktiknya. Pasti ada beberapa langkah kunci dalam penerapan SROWI yang perlu diperhatikan nih Bapak nih. Bisa Bapak jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menerapkan metode ini itu seperti apa? Ada 4 langkah utama dalam mengimplementasikan SROWI ya. Yang pertama ini berkaitan dengan
kita membuat semacam pemetaan, ya, manfaat-manfaat yang akan didapatkan dari program-program sosial dan hambatan-hambatan atau batasan-batasan yang harus dipahami. Disebut mereka di sini boundary setting and impact mapping. Ya, nah dari sini kemudian ya, yang akan menerapkan SROWI atau organisasi yang akan menerapkan SROWI, dia harus memahami dulu dan dia harus menetapkan parameter yang akan digunakan untuk analisis SROWI, kemudian mengidentifikasi, memprioritaskan dan melibatkan stakeholder. Kemudian mengembangkan teori perubahan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data kita harus memiliki indikator. Maka pilih indikator-indikator yang akan digunakan berkaitan dengan penghitungan SROWI nantinya. Identifikasi nilai finansial dan proksinya. Nah, pengorbanan memungkinkan kita langsung mendapatkan nilai finansialnya, ya. Tetapi dampak kita tidak secara langsung akan memiliki nilai finansial dari dampak aktivitas sosial yang dilakukan. Maka dari itulah kita menggunakan proksi seperti yang kita sebutkan tadi, agar nilai-nilai yang masih bersifat kualitatif itu bisa kita kuantifikasi, dan itu nanti akan masuk ke dalam perhitungan SROWI. Baru dilakukan pengumpulan data. Nah, setelah itu mari kita hitung SROWI-nya. Setelah kita menghitung SROWI, lakukan yang namanya analisis sensitivitas untuk melihat seberapa peka suatu manfaat sosial itu atau manfaat dari kegiatan sosial itu bisa memberikan dampak kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat. Oke. Atau kalau kita masuk ke dalam perhitungannya, seberapa peka perubahan itu terjadi jika aktivitas-aktivitas sosial dengan tambahan investasi sekian akan memberikan dampak dan seterusnya. Itu berkaitan dengan analisis sensitivitas. Nah, baru kemudian kita melihat value added atau nilai-nilai tambah dari pengembalian investasi yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir itu adalah membuat laporan SROWI. Kita melaporkan hasil SROWI-nya, ya, dan menegaskan kepada masyarakat bahwa SROWI atau aktivitas sosial ini memiliki dampak-dampak positif atau nilai tambah dan seterusnya. Ini di sini kita menyiapkan laporan SROWI dan mengkomunikasikan laporannya kepada masyarakat dan organisasi yang melaksanakan program-program sosial tersebut. Oke. Terima kasih Bapak. Nah, dalam proses penerapan SROWI, tahap boundary setting and impact mapping ini adalah salah satu tahap langkah awal. Tapi ini menentukan apa saja yang akan diukur dan bagaimana dampak dipetakan. Jadi untuk memastikan bahwa kita benar-benar memahami ruang lingkup dampak yang dihasilkan. Benar ya Bapak ya? Oke, ya. Nah, bisa Bapak ceritakan nih, apa saja yang perlu dilakukan dalam langkah ini dan mengapa ini penting untuk keberhasilan pengukuran metode SROWI ini Bapak? Pada boundary setting dan impact mapping ini, kita melakukan 3 langkah penting. Yang pertama, kita menetapkan parameter yang akan digunakan dalam analisis SROWI itu, ya. Nah, pada saat kita menentukan parameter itu, kita mengidentifikasi kegiatan apa yang ingin ditentukan dan diukur dampaknya. Tentu perusahaan memiliki banyak aktivitas sosial. Kalau bisa melakukan atau mengukur semuanya bagus. Tetapi mungkin karena beberapa keterbatasan seperti itu, ya, sehingga
tidak bisa atau belum bisa dilakukan pengukuran keseluruhan dampak dari aktivitas sosial. Maka dari itu tentukan dulu ya, kegiatan sosial mana yang akan diukur dampaknya, kemudian siapa peserta yang dituju dari kegiatan sosial tersebut atau siapa sasarannya ya, dalam jangka waktu berapa dampak sosial itu akan diukur ya, dalam jangka waktu tertentu ya, kita harus mengukur dampak sosial itu. Kenapa tidak seluruh waktu kan begitu ya, karena kan laporan itu kan dibuat secara periodik ya. Nah, maka dari itu adalah periodisasi untuk mengukur dampak-dampaknya itu. Maka ketentuan waktu itu penting. Nah, itu tahap yang pertama. Oke. Kemudian tahap yang kedua, kita mengidentifikasi, memprioritaskan dan melibatkan stakeholder. Stakeholder tadi kita sudah definisikan ya. Kemudian sekarang kita membuat daftar dari pemangku kepentingan atau stakeholder yang akan dilibatkan dalam aktivitas sosial tersebut ya. Kemudian memilih pemangku kepentingan mana yang merupakan stakeholder kunci pada analisis ROWI yang akan dilakukan ya. Dan mempelajari bagaimana caranya untuk memenuhi atau mengidentifikasi kebutuhan dari stakeholder itu dan bagaimana cara memenuhinya, serta yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melibatkan stakeholder itu dalam kegiatan sosial yang akan dilakukan. Baru kemudian yang terakhir mengumpulkan informasi tentang maksud dan tujuan dari stakeholder tersebut ya. Nah, yang ketiga dari tahap satu ini atau langkah pertama ini adalah mengembangkan teori perubahan. Nah, apa teori perubahan? Dalam konteks ROWI, teori perubahan ini memberikan penjelasan tentang bagaimana organisasi memanfaatkan sumber daya atau inputnya untuk melakukan aktivitas yang bisa menghasilkan output dan outcome jangka panjang ya, serta bagaimana perubahan hasil itu bisa dihargai oleh organisasi atau bagaimana dampak dari kegiatan sosial ini bagi organisasi dan sasaran dari kegiatan sosial. Nah, secara matematis kemudian ya, dampak dari aktivitas sosial itu adalah hasil aktivitas sosial ya, dikurangi bobot mati, dikurangi atribusinya dan perpindahan. Nah, ini bahasa teknisnya nanti apa bobot mati, atribusi dan perpindahan mungkin akan kita jelaskan pada sesi yang lebih rinci ya, karena ini kan waktu kita cukup terbatas. Nah, kita lanjut nih ke tahap kedua nih Pak, yaitu collecting data atau pengumpulan data. Tahap ini adalah fondasi dari analisis ROI yang akurat. Pasti banyak faktor yang perlu dipertimbangkan agar data yang dikumpulkan benar-benar relevan dan tepat guna. Bisa Bapak jelaskan bagaimana sebaiknya proses collecting data dilakukan dalam konteks ROI ini Pak? Dalam collecting data, inti collecting data itu kan bagaimana kita mendapatkan data kan gitu ya. Nah, tetapi tidak sekedar mengambil data, karena ada persiapan atau hal-hal lain yang harus diperhatikan supaya data yang diambil itu tepat dan data yang dibutuhkan. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus memilih dan menentukan indikator-indikator pengukuran yang akan digunakan. Oke. Dalam pilihan indikator ini, kita menentukan serangkaian indikator yang tepat yang bisa digunakan dalam menentukan atau menilai hasil dari kegiatan sosial. Itu kita sebut sebagai indikator hasil ya. Dan kemudian indikator hasil dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif.
Nah, ya. Jadi tadi kan kita sudah sempat menghitung ya. Kalau biaya investasi sosialnya mungkin kita bisa menghitungnya cepat karena itu sifatnya kuantitatif, berapa uang yang digunakan. Tapi dampak dari aktivitas sosial ini kan tidak semua dalam bentuk uang. Ya. Nah, maka dari itu ya harus ada indikator-indikator yang akan digunakan. Oke. Yang berikutnya kita mengidentifikasi nilai-nilai finansial dan proksinya. Nah, ini bagian dari mendeskripsikan lebih rinci tentang indikator ya. Menyatakan indikator dalam istilah finansial. Tadi kan ada indikator yang non finansial, sekarang kita jadikan indikator yang bersifat finansial. Oke. Memilih nilai finansial, kemudian menentukan proksi. Ya, proksi ini kembali kita pada saat bicara tentang proksi kita berhubungan dengan nilai-nilai dampak yang bersifat kualitatif itu harus bisa kita wujudkan atau nyatakan dalam bentuk kuantitatif. Nah, itulah kita menggunakan proksi. Ya. Baru kemudian mengumpulkan data, kumpulkan datanya, ya. Bisa kita memanfaatkan data yang sudah ada, ya. Kemudian kalau seperti dalam penelitian kualitatif itu untuk menilai keakuratan data kita melakukan semacam triangulasi ya. Nah, kalau di sini kita bisa mencari data tambahannya melalui wawancara, kita bisa melakukan FGD begitu ya. Kemudian ada lokakarya dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya untuk melakukannya. Nah, tahap-tahap berikutnya adalah memodelkan dan menghitung SROI. Ini adalah langkah di mana semua nilai sosial dan lingkungan diterjemahkan menjadi nilai moneter yang nyata. Nah, Bapak Bayangkara, bisa Bapak paparkan bagaimana proses ini dilakukan secara mendetail? Ini adalah bagian penting ya, dan bisa dikatakan ini adalah kuncinya dalam perhitungan SROI ya, karena di sini kita menghitung SROI. Oke. Dalam pemodelan dan penghitungan SROI ini ya, pertama kita menganalisis input atau masukan ya. Pada analisis masukan kita mengidentifikasi dan menganalisis keseluruhan input yang digunakan dalam program sosial itu, baik yang bersifat sosial, finansial maupun non finansial. Baru kemudian jumlahkan seluruh manfaat yang didapatkan dari program sosial yang dilakukan. Nah, jumlahkan semua manfaatnya. Di sini kita menjumlahkan seluruh manfaat yang bisa dihasilkan dari program sosial ya, dari keseluruhan stakeholder. Baik stakeholder yang terdampak secara langsung maupun yang tidak langsung. Nah, baru kemudian kita membuat proyeksinya ke masa depan. Karena kan begini, manfaat itu kan dari satu program, manfaat kan tidak berhenti pada saat program itu dilakukan. Benar. Memungkinkan manfaat itu akan berkelanjutan pada tahap-tahap berikutnya, ya. Karena program sosial yang dilakukan tidak hanya berupa pemberian sumbangan, tetapi menjadikan mereka memiliki nilai tambah, menjadikan mereka menjadi lebih produktif, inovatif dan seterusnya, sehingga dampak-dampak ini bisa berjangka panjang. Ya. Hitung ROI-nya, nah hitung return atas investasi sosial. Nah ini, kalau kita menghitung return investasi sosial kan tadi rumusnya sudah ada. Ya, present value dari dampak yang didapatkan dari kegiatan sosial dikurangi dengan tadi ada bobot mati ya, ada perpindahan dan seterusnya ya, dibagi dengan pengorbanan atau investasi atau present value dari investasi yang digunakan untuk melaksanakan program sosial tersebut. Oke. Nah, setelah itu
kita melakukan analisis sensitivitas, kita mengukur seberapa terpengaruh, seberapa sensitif program ini memicu ya atau memiliki dampak positif terhadap stakeholder yang terlibat dalam kegiatan sosial ini. Nah, ini yang terakhir, hitung nilai tambah periode dan periode pengembaliannya. Kadang-kadang kita kan pada saat melakukan kegiatan sosial itu kan tidak berhenti dalam 1 tahun. Ya. Kadang-kadang kita melakukan kegiatan sosial ini baru tuntas kegiatannya dalam waktu beberapa tahun. Nah, disinilah kita bisa menghitung kalau di analisis keuangan itu kan ada payback period ya, periode pengembalian. Nah, inilah tahapan-tahapan dalam pemodelan dan penghitungan SROI. Ya. Baik. Setelah SROI ini dihitung, pasti ada hasil yang diperoleh dari SROI ini. Nah, ini nih langkah terakhir nih yang ditunggu-tunggu, yaitu melaporkan dan mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam strategi organisasi. Bisa Bapak jelaskan bagaimana cara yang tepat untuk melaporkan hasil dan memastikan bahwa SROI ini benar-benar diimplementasikan dalam keputusan yang strategis, Pak? Kita sudah melakukan aktivitas sosialnya. Organisasi juga sudah mengukur dampak-dampaknya, ya. Maka dari itu kemudian organisasi menginformasikan. Ya. Nah, informasi inilah dalam bentuk laporan, ya. Maka di sini kita mempersiapkan laporan SROI-nya, ya. Dalam laporan ini tadi kan kita salah satu prinsip dasar SROI itu kan transparan, ya. Harus diinformasikan dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, baru kemudian laporan ini dikomunikasikan kepada semua yang terlibat berkaitan dengan aktivitas sosial ini, baik perusahaan atau organisasi yang melaksanakan, kemudian para stakeholder dan seterusnya. Nah, itu kira-kira yang berkaitan dengan bagaimana melaporkan dan mengkomunikasikan hasil kegiatan sosial dalam konteks social return on investment. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat dan bisa menjadi referensi atau motivasi bagi setiap organisasi untuk melaksanakan program-program sosialnya dengan baik dan mengukur hasil investasi sosialnya melalui SROI. Nah, udah Bapak jelaskan nih langkah-langkah dari SROI ini, yaitu ada boundary setting and impact mapping, ada collecting data, modeling and calculating, dan melaporkan nih. Dari 4 langkah tersebut, mana sih Pak tahapan yang paling krusial dari metode SROI ini? Sesungguhnya tidak ada tahapan yang berdiri sendiri. Jadi secara tersistematika, ya. Tahapan 1 ini merupakan bagian dari tahapan berikutnya dan seterusnya, ya. Maka dari itu tahapan SROI itulah satu kesatuan. Maka dari itu semua tahapan harus diikuti. Tapi memang tahapan tersulitnya ada pada tahapan yang ketiga atau pada stage 3, ya. Pada saat kita memodelkan dan menghitung SROI, ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting kita memahami SROI itu bahwa tahapan-tahapan SROI dari tahapan pertama sampai dengan tahapan yang keempat ini adalah satu kesatuan langkah, di mana entitas atau organisasi yang menerapkan SROI harus memahami dan mengelola dengan baik keseluruhan tahap itu. Itu kira-kira Fiona. Baik Bapak, terima kasih. Menarik sekali ya topik kali ini, sampai tak terasa waktunya ya Pak ya. Oke. Nah, untuk Bapak Bayangkara, terima kasih atas waktu dan penjelasan yang sangat informatif hari ini. Diskusi kita tentang SROI benar-benar membuka wawasan, terutama bagaimana metode ini bisa membantu organisasi untuk hanya tidak fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga melihat
nilai dari sosial maupun lingkungan yang mereka ciptakan. Saya yakin pendengar kita mendapatkan banyak manfaat dari penjelasan Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak Bayangkara, dan kami berharap bisa berbincang lagi dengan Bapak di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih Fiona telah mengundang ke podcast ini ya. Podcast Komunitas Akuntansi Untak Surabaya. Ya. Oke. Untuk para pendengar, terima kasih telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya punya pantun nih untuk kalian. Pergi berlayar di laut lepas, pulau indah jadi tujuan. Podcast selesai, ilmu pun tuntas. Semoga bermanfaat untuk masa depan. Ikan muter-muter, see you later.